Jadi market Bitcoin hari ini masih di 80-an ribu. Jadi menurutku pribadi, banyak orang yang takut, banyak orang yang tidak berani masuk karena apa? Ada aset di universe lain itu naik sekali, yaitu adalah emas. Nah, banyak orang yang FOMO yang beli, bahkan ada orang di TikTok ya, memvideo, itu banyak sekali orang rebutan beli emas. Nah, menurutku pribadi, ketika aset itu sudah naik tinggi, apalagi emas, berarti ada sesuatu yang mengganggu makroekonomi. Jadi, misalkan ada aset yang sudah naik, itu kemungkinan turun itu besar. Karena apa? Banyaknya orang FOMO, banyaknya orang yang membeli di atas, itu akan mengakibatkan yang namanya penurunan terhadap aset tersebut. Bitcoin sekarang masih di angka konsolidasi ya. Nanti dia di angka 80.000, di angka 70.000, habis itu naik lagi ke 90, turun lagi. Nah, menurutku pribadi, misalkan kita membeli aset yang masih diskon, apalagi nanti misalkan dia turun, itu diskon lagi, itu kita bisa mengambil peluang untuk membelinya. Karena apa? Ketika orang ketakutan, disitulah kita masuk. Jangan terbalik. Misalkan dia naik, kita jangan beli, kita berhati-hati. Banyak orang yang terbalik pemikirannya, misalkan aset itu naik, mereka beli. Sedangkan kita harus membalik pemikiran kita. Misalkan aset itu diskon atau mengalami penurunan, kita harus membelinya. Kita harus rakus ketika orang takut. Misalkan kita rakus ketika takut dan aset itu naik, kita sudah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sebenarnya ada lagi keuntungan untuk kita mendapatkan uang di market, yaitu menggunakan derivatif. Derivatif itu apa? Derivatif itu adalah menggunakan leverage. Leverage itu kita namanya meminjam ke broker, meminjam ke exchange untuk mengambil suatu posisi. Misalkan sekarang turun, berarti kita mengambil posisi short atau jual. Nah, misalkan kita mengambil itu, berarti kita meminjam uang broker, meminjam uang exchange untuk yang namanya nanti kita melepas asetnya di bawah, karena itu yang namanya kontrak berjangka. Misalkan kalian mengambil sell di atas di 90.000 dan aset itu turun Bitcoin itu ke 80.000 dan kalian ngelepas, berarti kontraknya di 80.000. Dan sama, misalkan aset itu naik, berarti kita ambil posisi pembelian, posisi panjang long. Misalkan kita beli di bawah 70.000, habis itu dia naik ke 100, kita lepas, berarti kita sama, kita menggunakan yang namanya uang pinjaman, karena di situ kita menggunakan leverage. Menurutku pribadi, ini tidak semua orang bisa ya, trading itu tidak semua orang bisa, dan itu juga besar sekali pengaruh psikologinya. Misalkan kalian tidak siap, misalkan kalian tidak mengerti caranya, itu kalian akan mengalami yang namanya kerugian. Karena apa? Trading itu kita mengandalkan yang namanya bukan hanya strategi, bukan hanya yang namanya itu kepintaran otak kita dalam menganalisa, tapi kita juga harus mengerti bagaimana psikologi itu bekerja. Trading itu 80% adalah psikologi, jadi kita harus mengerti. Misalkan psikologi kita terganggu, trading kita akan terganggu. Dan sekarang ini, misalkan kalian ketinggalan membeli Bitcoin di spot market, ini peluang kalian untuk beli. Ini penurunan mungkin yang terakhir. Karena apa? Misalkan penurunan ini yang terakhir di angka 70.000, 80.000, misalkan dia naik ke 200.000, ke 250.000, berarti kita sudah menghilangkan chance kita membeli di murah. Misalkan ini angka yang murah, apakah kalian tidak berani membeli? Jadi misalkan Bitcoin masih turun, mungkin nanti ke 60.000, atau dia naik langsung ke 100.000, berarti angka sekarang adalah angka yang murah. Karena apa? Kita tidak tahu ya prediksi market itu bagaimana bergerak, apakah dia naik atau turun, karena ada kebijakan tarif dari Amerika Serikat ya, perang dengan Cina, perang tarif. Nah, misalkan perang tarif ini berkelanjutan atau perang tarif ini sudah mereda dan Bitcoin akan naik, berarti kalian ketinggalan. Misalkan kalian tidak beli, tapi misalkan kalian beli sekarang pun kalian juga mendapatkan opportunity untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Tapi misalkan Bitcoinnya turun, berarti kita bisa tambah barang lagi. Dan keadaan makro sekarang itu sangat kompleks ya. Rupiah melemah terhadap dolar, saham-saham turun, entah itu di Amerika Serikat, di Indonesia, seluruh dunia saham itu turun. Jadi ketidakpastian ekonomi dan melemahnya mata uang itu mengakibatkan uang kita tergerus. Jadi inflasi itu ada, setiap tahun itu ada. Habis itu currency kita melemah. Nah, misalkan kita tidak membeli aset, kita akan ketinggalan, yaitu adalah ketinggalan return dari aset tersebut. Contohnya seperti Bitcoin. Dan juga misalkan kalian membeli aset-aset seperti obligasi, reksadana, itu kalian minus. Karena apa? Karena inflasi itu tinggi sekali angkanya, di angka 10%.
Misalkan kalian tidak bisa outperform yang namanya inflasi 10-12%, kalian minus. Apalagi currency kita itu melemah terhadap dolar. Jadi waktu itu currency kita melemah. Jadi currency kita itu menyentuh 17.000 lebih. Itu lebih parah daripada tahun 1998. Jadi currency kita melemah terhadap dolar. Misalkan kalian tidak membeli aset untuk menjaga uang kalian, menjaga kekayaan kalian, kalian akan tetap di situ-situ aja. Membeli aset itu bukan berarti kita keren, bukan berarti kita keren terhadap orang lain yang tidak beli, tapi kita melindungi. Jadi kita melindungi yang namanya nilai. Misalkan kita mendapatkan nilai, misalkan 100 juta, 200 juta, misalkan kita simpan aja di tabungan, kalian simpan aja di deposito, reksadana, itu akan tergerus terhadap inflasi dan tergerus juga terhadap mata uang yang kuat. Misalkan kita tidak convert terhadap aset seperti Bitcoin yang naiknya itu 15.000 sampai ke 100-an ribu, 7 kali lipat, kalian kehilangan return itu. Jadi misalkan kita tidak invest, kita kehilangan return tersebut. Jadi misalkan kalian sudah paham dengan asetnya, apapun yang kalian beli ya, kan harus hitung kenaikan CAGR-nya per tahun itu berapa. Apakah dia bisa mengalahkan dengan aset lain? Apakah dia bisa mengalahkan inflasi? Apakah dia outperform M2 money supply global? Kan harus cek, kan harus yang namanya due diligence, kan harus riset. Misalkan kalian tidak cari tahu, kalian ikut-ikutan, kan akan rugi. Jadi menurutku pribadi, aset terbaik di abad ini itu hanya Bitcoin. Aku sudah mencarinya aset-aset dimanapun. Hanya Bitcoin yang terbaik.